Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya bisa bersilaturahmi dan juga sharing ya dengan relawan Gesit nih ya. Alhamdulillah beruntung sekali bisa bermuajahah ya, bertatap muka walaupun via online ini. Dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa banyak manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena hari ini juga kita masih dalam suasana Ramadan ya. Insya Allah mudah-mudahan semakin meningkatkan semangat kita juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah ya, dari penyampaian tadi sudah diawali oleh Dr. Santi ya. Jadi teman-teman di UI ini sebenarnya beruntung gitu ya, karena sudah punya role model seniornya yang insya Allah ya, dari sisi profesi, dari sisi aktivitas sosial itu sudah punya contoh gitu ya. Tinggal nanti ya, kalau bahasa dalam dunia trainer itu kan ATM aja gitu ya, amati, tiru, terus modifikasi disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Di ahwatnya ya ada Ustazah Santi yang sekarang hadir, terus juga di Ikhwannya ada Bang Bayu nih ya. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan semakin menyemangati juga teman-teman di relawan Gesit ini. Baik teman-teman, saya diminta untuk sedikit sharing mengenai sedekah ya. Jadi alhamdulillah di suasana Ramadan ini dan menjadi landasan buat kita semuanya, tadi sudah disampaikan juga sedikit banyaknya. Ada dua hal setidaknya yang mungkin menyemangati kita ya dalam kita hidup ya, untuk bisa berbagi dengan orang lain. Yang pertama adalah Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut ya, bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Nah, yang kita harus ingat ketika kita mati, kita mau bawa apa? Kita sudah mempersiapkan apa? Nah, salah satunya ya landasan kita adalah dengan bersedekah. Lalu yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW juga, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kita itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini yang juga menjadi pegangan buat kita gitu ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan ini, menjadi penyemangat buat kita. Namun di luar itu semua, karena ini suasananya Ramadan ya, saya lebih spesifik lagi, untuk lebih dalam lagi dalam konteks kekinian. Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadisnya, dalam Sahihain ya, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan, tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya. Setiap malamnya, dan di bulan Ramadan, dan Jibril mengajarkan Al-Quran, dan Rasulullah SAW adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Jadi dalam bulan Ramadan ini Rasulullah SAW itu lebih semangat lagi dalam bersedekah gitu ya. Bahkan diibaratkan itu seperti angin yang bertiup. Nah, ini karena juga di bulan Ramadan tadi ada 7 hal juga gitu ya, yang juga akhirnya kenapa mendorong beliau bersemangat seperti itu. Yang pertama tadi, karena bulan Ramadan adalah bulan mulia dan pahala berlipat ganda pada bulan tersebut. Jadi dalam hal ini ya, inilah waktu yang terbaik ya, apalagi di tengah pandemi sekarang. Tadi Dr. Santi juga sudah mengingatkan ya, dalam hal kita juga mungkin serba masih kekurangan ya, tetapi ala kulli hal hadis tadi dan juga mungkin pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi yang akan menyemangati kita juga untuk semakin bersemangat untuk bersedekah, semakin bersemangat untuk berbagi ya. Jadi banyak hal tadi juga disampaikan secara konteks profesi kita ya yang sudah dilakukan. Lalu yang kedua alasannya adalah rajin berderma pada bulan Ramadan berarti membantu orang yang berpuasa
orang yang melakukan sholat malam dan orang yang berzikir. Jadi ketika kita membantu bersedekah pada hari-hari ini, bulan-bulan Ramadan ini, itu sesungguhnya orang yang kita bantu itu pada umumnya ya, itu banyak orang-orang yang insya Allah dalam level keimanan yang insya Allah baik gitu ya. Mereka dalam keadaan berpuasa, mereka dalam keadaan sholat malamnya insya Allah gitu ya, walaupun mungkin di rumah saja. Mereka dalam keadaan juga mungkin banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala karena dalam keadaan yang mungkin kesulitan yang sedang dihadapi oleh mereka gitu ya. Jadi kita membantu orang-orang yang insya Allah dalam posisi seperti itu, dan mudah-mudahan juga menjadi pengingat kita ketika Rasulullah SAW juga bersedekah atau memberi makan orang yang berpuasa itu. Dalam salah satu hadisnya beliau mengatakan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi kalau kita misalkan bersedekah, contoh memberikan makanan orang yang berpuasa atau minuman untuk orang yang berpuasa, maka kita insya Allah akan mendapatkan pahala orang tersebut, orang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Nah, ini yang menjadi penyemangat buat kita, luar biasa gitu ya Ramadan ini. Lalu yang ketiga, di bulan Ramadan Allah juga berdermah dengan memberikan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka, lebih-lebih di malam Lailatul Qadar. Jadi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan banyak sedekah kepada umat manusia, dalam hal ini kepada umat muslim dan kaum mukminin gitu ya. Nah, jadi ada pembebasan dari siksa api neraka, pahala wajib itu dilipat gandakan, pahala sunnah dihitung dengan pahala wajib gitu ya. Ini luar biasa. Jadi semoga semakin menambah semangat kita dalam bersedekah gitu ya. Yang keempat, menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah sebab seorang dimudahkan masuk surga. Jadi dalam ibadah-ibadah yang disampaikan syariat kita gitu ya, menggabungkan pahala yang satu dengan pahala yang lain itu insya Allah akan semakin memudahkan kita mencapai surga Allah Subhanahu wa taala, mencapai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadisnya juga dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Lantas orang Arab Badui ketika mendengar hal tersebut langsung berdiri dan berkata, untuk siapa keistimewaan tersebut wahai Rasulullah SAW? Dia bersabda, itu sediakan bagi orang yang baik, memberi makan kepada orang yang butuh, rajin berpuasa, dan melakukan sholat di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan hadis tersebut itu yang tadi orang memberi makan, orang yang memberi makan, orang yang rajin berpuasa, melakukan sholat di malam hari ketika manusia terlelap tidur, itu tidak lain dan tidak bukan adalah contoh orang-orang yang dia berada dalam bulan Ramadan gitu ya. Jadi ketika kita membantu orang-orang seperti itu, maka insya Allah banyak amalan yang bisa kita dapatkan, amal pahala yang bisa kita dapatkan. Lalu yang kelima adalah menggabungkan antara sedekah dan puasa adalah sebab kemudahan meraih ampunan dosa dan selamat dari siksa neraka. Lebih-lebih jika kedua amalan tersebut ditambah dengan amalan sholat malam. Jadi puasa itu ibarat tameng gitu ya. Dia bisa melindungi kita dari api neraka insya Allah ya. Lalu yang keenam, dalam puasa pasti ada cacat dan kekurangan. Sedekah itulah yang menutupi kekurangan tersebut. Oleh karenanya di akhir Ramadan, kaum muslimin disyariatkan menunaikan zakat fitrah. Tujuannya adalah menyisihkan orang yang berpuasa. Jadi disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Mewajibkan zakat fitrah untuk menjadikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan dari kata-kata kotor, juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi Masya Allah gitu ya, bisa jadi pada saat kita berpuasa sekarang, itu ada hal-hal atau perilaku-perilaku ya, seperti perkataan kotor, perkataan yang mungkin juga keluar gitu ya pada saat kita sedang berpuasa, itu insya Allah bisa ditutupi kekurangannya dengan kita melakukan zakat fitrah yang dalam hal ini dianalogikan dengan kita bersedekah dan memberikan makanan kepada fakir miskin. Lalu yang ketujuh, disyariatkan banyak berderma ketika berpuasa, seperti saat memberi makan buka puasa adalah supaya orang kaya dapat merasakan orang yang biasa menderita lapar, sehingga mereka pun membantu orang yang sedang kelaparan. Oleh karenanya, sebagian ulama teladan di mazhab Islam ditanya, kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Jawab mereka, supaya yang kaya dapat merasakan penderitaan orang yang lapar, itu supaya tidak melakukan deritaannya orang yang lapar. Nah, dalam kondisi pandemi sekarang, subhanallah gitu ya, kita lihat beberapa saudara-saudara kita gitu ya, yang kesulitan, bahkan sudah ada yang mungkin
di pinggir-pinggir jalan gitu ya, tidur di pinggir jalan dan lain sebagainya. Menarik yang dipelopori ya oleh teman-teman di Relawan Gesit ya. Beberapa kemarin juga Bang Bayu juga sudah sempat sharing ya aktivitasnya. Tadi juga mungkin sudah di-sharingkan juga dengan Dr. Santi gitu ya, ketika melakukan aktivitas sosialnya. Dan ini merupakan cita-cita kita sebagai seorang muslim idealnya gitu ya, untuk bisa tadi khairan nas anfa'uhum linnas, menjadi orang-orang yang bermanfaat tidak hanya bagi sendiri tapi juga sebaik-baiknya adalah bagi orang lain. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Bang Bayu dan teman-teman di Relawan Gesit ini menurut saya sangat inspiratif ya, menjadi contoh karena juga kita sebagai dokter gigi tentunya tidak hanya ingin profesi kita itu menjadi profesi untuk pribadi kita sendiri, tetapi juga itu yang menjadi bermanfaat untuk orang lain. Nah, ke depan nanti kan teman-teman juga insya Allah menjadi seorang dokter gigi gitu ya, mungkin punya praktek, mungkin nanti juga bisa berpraktek dengan teman-teman yang lainnya gitu ya. Nah, ya dari apa yang kita dapatkan itu sebagian besarnya juga bisa kita alihkan, kita bisa sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Aktivitasnya bisa dari profesi kita yang tadi sudah dicontohkan oleh Dr. Santi, ataupun gitu ya berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya untuk bisa melakukan banyak aktivitas sosial gitu ya, melakukan kepada fakir miskin ya. Kalau memang punya klinik sendiri ya bisa melakukan praktek secara gratis gitu ya, terutama di bulan Ramadan. Ya mungkin juga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas sosial dan juga mungkin juga kolaborasi ya dengan teman-teman yang mungkin juga donatur-donatur yang dalam hal ini juga bisa semakin meningkatkan kebermanfaatan kita untuk orang lain. Jadi itu mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan gitu ya. Dan tadi menarik ya, teman-teman sudah berhimpun ya dalam kerelawanan di Gesit ini, dan mudah-mudahan ini menjadi juga role model gitu ya bagi teman-teman kita di profesi lainnya ataupun di tempat lainnya. Di Trisakti itu ada kalau di UI itu BPI kita ada SKI ya, Al-Hajj itu. Ya, alhamdulillah sih belum sampai ke apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman sekarang. Masih banyak yang sendiri-sendiri karena memang salah satu kesulitannya itu menghimpun ya. Dan ini menarik tadi kalau sudah diceritakan aktivitas dari Relawan Gesit ini udah bisa berhimpun teman-teman, dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan karena tadi gitu ya, kalau sudah sama-sama sudah bisa saling sinergi, beramal jama'i gitu ya, itu sungguh luar biasa, dan insya Allah akan semakin banyak atau semakin besar ya dibandingkan dengan kita melakukan amalan secara sendiri-sendiri. Efek bola saljunya itu lebih kecil gitu ya dibandingkan kita melakukan amalan secara bersama-sama. Mungkin itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan sedikit. Ahlakum ya rabbik para takunana minal mumtarin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.